Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Yolendra dari jurusan Antropologi Sosial kelas B dengan NIM 2510823010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dasar-dasar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Andri Rusta. Saya akan mengambil materi yaitu demokrasi dan saya akan menjelaskan materi tersebut. Dalam dasar-dasar ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintah yang kekuasaan politiknya ada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat, persamaan hak, dan kebebasan pendapat. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang lebih baik dan adil bagi seluruh warga negara. Di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Pelaksanaan demokrasi dalam prakteknya sering menghadapi tantangan seperti politik uang, korupsi, ketidakadilan sosial, serta upaya untuk membungkam kebebasan pendapat. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya pendidikan demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat untuk memperkuat sistem demokrasi. Contoh-contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemilihan umum, partisipasi dalam pemerintah lokal, kebebasan berbicara dan berkumpul, musyawarah dan kerjasama. Meskipun di Indonesia telah lama menerapkan sistem demokrasi, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu seperti politik uang, korupsi, dan kurangnya pemahaman rakyat. Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan secara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang disebut demokrasi tidak langsung. Ada beberapa demokrasi menurut para ahli, yaitu dari Avan. Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Sementara secara empiris adalah demokrasi adalah berwujudnya dunia politik. Menurut Haris Sosi, demokrasi sebagai bentuk pemerintah rakyat. Karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau banyak orang untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah. Dan dari C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar-dasar sistem perwakilannya, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Sistem demokrasi digunakan pada zaman awal terbentuknya demokrasi, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh masyarakat berkumpul dalam membahasnya. Di zaman modern, ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam suatu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menurut
partisipasi yang tinggi dari masyarakat, sedangkan masyarakat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua masalah politik tingkat negara, wilayah, daerah, hingga jenjang yang terbawah. Demokrasi tidak langsung, atau bisa disebut dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk juga dalam demokrasi ini, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, yaitu atau bisa disebut dengan demokrasi perwakilan. Masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam perwakilan rakyat, namun dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dan sistem referendum dan inisiatif masyarakat. Demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, demokrasi yang menjunjung persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi yang menekankan pada upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, sementara persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi panduan dari demokrasi formal dan material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari kedua demokrasi tersebut. Sekian materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.